Coaching model Tirta adalah rencana aksi. Rencana aksi merupakan akumulasi dari tujuan dan identifikasi. Rencana aksi juga menjadi patokan, komitmen atau tanggung jawab, apa yang akan disepakati dan dijalankan secara kontinu. Terdapat sejumlah model coaching, salah satunya adalah Tirta. Di dalamnya, ada tahapan untuk mencoach murid yang tidak lain merupakan akronim dari Tirta itu sendiri, yakni CUNA, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan mengadakan proses praktik coaching model Tirta. Dan untuk permasalahan yang pertama adalah tentang rekan sejawat yang memiliki siswa kepercayaan dirinya kurang. Bagaimanakah prosesnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh duduk Bu? Silakan Pak. Silakan Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Erni? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak angkatan ke-6. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching model Tirta. Untuk kasus yang pertama adalah keresahan seorang guru yang memiliki murid, di mana murid itu mengalami ketidakpercayaan diri dalam pembelajaran. Selaku coaching yaitu Ibu Sri Mulyati dari SMA Negeri 1 Marabahan, dan sebagai coachingnya adalah Ibu Erniwati dari SDN Antarjaya 1, dan saya sendiri Haryadi selaku pengamat pada hari ini. Baiklah, Ibu Sri dan Ibu Erni, kita siap melakukan praktek coaching ini ya? Siap. Baiklah. Sebelumnya, Ibu Sri selaku coach, kira-kira kompetensi apa saja sih yang mau dilaksanakan pada praktek coaching ini, Bu? Kompetisi yang ingin dicapai pada praktik coaching hari ini adalah pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh iya. Kemudian kompetensi apa saja Bu yang mau dicapai dalam arti secara aktif dan spesifiknya dalam proses nanti? Kompetisi yang akan kami diskusikan kali ini adalah bagaimana nanti rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Oke. Nah kemudian indikator apa saja Bu untuk solusi dan tujuannya nanti? Indikator yang akan dicapai hari ini adalah ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Oke. Baiklah, untuk itu mari kita segera saja laksanakan praktek coaching model Tirta ini. Kita mulai, silahkan Ibu Sri Mulyati untuk memulainya. Terima kasih Pak Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Erni. Bagaimana juga kabar Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu punya waktu hari ini? Insya Allah punya waktu Bu. Saya ingin bercerita sedikit tentang anak didik saya. Apa Bu Sri bersedia? Insya Allah Bu. Ngomong-ngomong Bu Erni, pembicaraan kita hari ini mengenai apa ya Bu Erni? Mengenai anak didik saya Bu Sri yang bernama Anggi. Dia kelas 10-7. Selama ini dia tidak percaya diri, sulit untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dikerjakan, tidak bisa bergaul dengan teman-teman, dan tidak bersemangat dalam pembelajaran semua mata pelajaran. Apakah Ibu Sri bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya ini? Oh, jadi di sini Ibu Erni ingin membahas bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada Anggi, agar Anggi lebih disiplin, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga insya Allah akan berimbas terhadap prestasi Anggi. Iya Bu Sri. Jadi kemudian pembicaraan kali ini, apa yang ingin Ibu Erni capai tentang perilaku murid tersebut? Saya berharap Anggi ini bisa seperti teman-temannya bersemangat dalam belajar, bisa bergaul dengan teman yang lainnya, bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang ada di sekolah. Oh, seperti itu ya Bu Erni. Jika diletakkan dari skala 1 sampai 10, di mana ya posisi Anggi ini berada sekarang sesuai dengan pencapaian tujuan Ibu tadi? Kalau menurut saya Anggi ini berada di posisi 6 Bu Sri, karena Anggi ini tidak termasuk murid yang nakal, cuman dia tidak percaya diri dan tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas itu saja Bu Sri. Oh, begitu ya Bu Erni. Lalu apa yang akan Ibu Erni lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Anggi, meningkatkan prestasinya, dan agar Anggi mampu berkomunikasi secara aktif?
Untuk keberhasilan ini menurut pendapat saya, saya berharap Anggi bisa dari posisi 6 menjadi ke 8. Itu sudah bagus, Bu. Karena Anggi ini yang saya katakan dari tadi itu tidak termasuk murid yang nakal, cuman dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dia terlalu pendiam, tidak bisa bergaul, tidak bisa bertanggung jawab, itu betul. Nah itu bagus Bu, rencana Ibu Erni sangat terarah sekali Bu. Lalu apa hambatan atau gangguan yang dialami Ibu Erni selama ini? Gangguannya itu Bu Tri, saya kesulitan karena Anggi ini cenderung tidak masuk kelas. Menurut informasi orang tua Anggi ini malu sama teman-temannya. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan orang tua Anggi, membicarakan tentang perilaku Anggi ini sebenarnya seperti apa di rumah. Karena setelah 3 hari Anggi tidak hadir lagi, jadi saya masih kebingungan. Jadi saya akan ke rumah Anggi lagi untuk bertemu dengan orang tuanya Anggi. Oh, menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Yang pertama, Bu Tri, tentang saya mungkin belum terlalu mengerti tentang anaknya. Kalau orang tuanya kan paling tidak tahu bagaimana sikap anaknya. Nah, kemudian saya ingin minta bantuan guru-guru lain, rekan sejawat saya yang mengetahui latar belakang Anggi, dan mungkin dengan guru BK itu yang saya cari informasi tentang Anggi. Oh, bagus sekali Bu Erni. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi? Tadi kan Anggi berada di skala angka 6. Dan untuk kalau nantinya diberikan tindakan, tentu akan terjadi peningkatan ke angka berapa ya Bu? Kira-kira berapa skalanya Bu? Saya berharap Anggi itu ke skala 8 aja Bu Tri. Dari 6 itu bisa ke skala 8 aja sudah alhamdulillah sekali Bu Tri. Kemudian untuk rencana pelaksanaannya, Ibu Erni akan melaksanakan kapan ya Bu? Secepatnya Bu Tri, mungkin besok atau lusa. Secepatnya saya akan melaksanakan ini. Setelah percakapan ini, besok saya akan memulai bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru BK dan rekan-rekan sejawat saya. Selain rencana aksi yang akan Ibu Erni lakukan, apakah Ibu Erni membutuhkan bantuan dari rekan-rekan atau pihak lain Bu? Perlu Bu, saya memerlukan bantuan rekan sejawat karena mungkin saya tidak bisa sendiri untuk menghadapi karena dia termasuk murid yang mungkin dia tidak terbuka. Jadi kalau saya ada teman sejawat saya yang bisa dekat dengan Anggi, mungkin dia akan lebih mengetahui dan bisa mengetahui apa informasi tentang diri Anggi. Oh, baiklah Bu. Tentu saja saya juga akan ikut berperan ya Bu dalam penyelesaian Anggi ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada sesi akhir pembicaraan kita ya Bu. Apa yang Ibu Erni dapatkan dari sesi pembicaraan kali ini Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Tri. Hari ini Ibu Tri telah meluangkan waktu. Saya sudah mendapatkan dari pembicaraan kita ini solusi untuk saya yang selama ini saya belum dapatkan, yaitu harus berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, mungkin teman-teman Anggi yang lainnya yang lebih mengenal dengan Anggi. Saya akan segera melaksanakan tindak lanjutnya. Alhamdulillah ya Bu, semoga ke depan tidak hanya Anggi yang dapat kita berikan bantuan dalam penyelesaian permasalahannya, kita harapkan juga terhadap murid-murid yang lain yang menemukan permasalahan yang sama. Bu Erni setelah selesai ini nanti sharing ya Bu, sehingga kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama, sehingga proses belajar mengajar yang kita harapkan di kelas dapat berjalan dengan lancar, anak-anak mudah memahami materi dan insya Allah berimbas terhadap prestasi mereka. Iya Bu Sri, pasti Bu Sri, saya pasti akan menyampaikan lagi Bu Sri bagaimana perkembangan selanjutnya, dan kalau memang kita ini berhasil nanti kita sharing teknik selanjutnya. Ya, baiklah Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Demikianlah tadi percakapan praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyati selaku coach dan Ibu Ernawati selaku coaching. Nah, dari percakapan ini tadi sudah sangat terlihat peran seorang coach dan juga seorang coaching, di mana mereka juga menemukan titik inti permasalahan yang akan dilaksanakan serta kiat-kiat dan aksi yang akan dilakukan. Nah, Ibu Sri selaku coach juga
tadi sudah terlihat indikator keberhasilannya ya Bu ya. Di antaranya mungkin yang Ibu sadari apa aja tadi Bu? Ketercapaian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Betul sekali. Bagaimana tadi terlihat dari Ibu Erni ketika diberikan gambaran dan diberikan arahan untuk penyelesaian masalahnya, beliau juga sangat terlihat antusias. Nah, kemudian dari hasil observasi yang berfokus pada keterampilan mendengarkan sudah bagus Bu ya tadi ya, saya melihat antara feedback antara kedua Ibu dan Ibu Erni juga sangat aktif. Nah, tadi yang berarti sudah ada suatu kiat tindakan yang akan dilakukan Ibu Erni ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid Ibu, yaitu si Anggi. Ya, mudah-mudahan percakapan kita hari ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Erniwati terhadap anaknya yaitu si Anggi mudah-mudahan dapat terlaksana, dan praktik baiknya juga aksinya bisa dilakukan. Kalaupun tidak, nanti kita sama-sama sambil sharing untuk permasalahan ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, untuk praktik pertama sudah kita laksanakan. Dan saya akhiri dengan terima kasih dan assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching dalam pendidikan tidak hanya dilaksanakan antara guru dengan rekan sejawat, tetapi dapat juga antara guru dan murid. Berikut praktek coaching model Tirta untuk kasus yang kedua kita saksikan sebagai berikut. Dia yang coaching itu lah yang kita tahap kasus 2 lagi kemudian. Siang Bu. Siang Pak Haryadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching model Tirta untuk kasus yang kedua menemukan solusi belajar murid, di mana nanti ada Pak Haryadi selaku coaching, kemudian Ibu Erniwati selaku coach, dan saya sendiri selaku pengamat pada kasus yang kedua ini. Kita melihat bahwa ada anak yang bernama Hari duduk di kelas 6 SD Negeri Marabahan 2. Dalam proses pembelajaran di kelas, Hari menemukan kesulitan ya, memahami muatan pelajaran IPS. Padahal dia termasuk anak yang memiliki intelektual baik. Kemudian Hari meminta waktu kepada Ibu Erni untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pada saat jam pembelajaran berakhir, Haryadi menemui Ibu Erni untuk berkonsultasi. Berikut kita saksikan bagaimana proses coachingnya. Sebelum melaksanakan praktek coaching, Ibu Erni ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching pada hari ini, Bu? Iya, terima kasih Putri. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach hari ini. Oke, Bu. Kompetensi apa yang akan dicapai secara aktif dan spesifik selama proses diskusi ini nanti, Bu? Rencana aksi nyata yang dilaksanakan oleh coach. Kemudian apa yang menjadi indikator dari ketercapaian solusi tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam diskusi kali ini, Bu? Kami akan membuat tercapainya solusi dan mencari solusi dari masalah coach yang kita di kasus 2 ini, Bu. Berarti fokus terhadap solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Iya. Semoga dari pembicaraan hari ini kita akan menemukan solusi, kemudian dapat menentukan langkah selanjutnya ya, Bu. Iya Ibu, terima kasih. Baiklah, langsung kita saksikan proses coaching untuk tahap 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol mungkin agak sedikit lama, kamu nggak apa-apa? Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat Hari sering termenung, tidak semangat. Kalau boleh Ibu tahu ada apa ya? Iya Bu, jadi betul sekali Bu. Jadi kebetulan juga Ibu mau ngasih waktu ke saya buat ngobrol Bu. Jadi itu Bu, saya tuh ada masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Oh iya, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu untuk Haryadi? Ini Bu, kan saya belajar di kelas. Nah, muatan pembelajaran tematik itu kan ada berbagai macam. Nah, tetapi pada pembelajaran tematik yang masuk ke muatan pembelajaran IPS itu kenapa ya Bu, saya kok jadi kayak sulit pahamnya gitu Bu. Oh iya, berarti Haryadi sulit memahami tentang pembelajaran IPS ya? Betul.
Terus ada lagi? Itu sih Bu kayaknya Bu yang paling saya rasakan di kelas. Ibu ingin tahu apa penyebab Haryadi tidak fokus dalam pembelajaran IPS ini. Apa Haryadi bisa menjelaskannya? Sebetulnya sih Bapak gurunya di kelas 5 tuh udah bagus Bu, menjelaskan juga sudah secara perinci. Cuma kayaknya sayanya aja Bu sih yang nggak bisa paham Bu. Oh, maksudnya kamu tidak bisa memahami dari pembelajaran itu dari bapaknya, padahal sudah bagus bapaknya yang ngajar, cuman Haryadi tidak bisa fokus ya. Betul sekali Bu. Bisa Haryadi jelaskan kenapa tidak bisa fokus di situ? Saya tuh kayaknya kalau cuma mendengarkan Bu ya, kayaknya saya tuh sukar memahami materi Bu. Jadi saya tuh suka dengan kayak kegiatan-kegiatan belajar yang lebih seperti kayak ada yang gambarnya atau ada videonya gitu Bu. Jadi ketika Bapak Syahrul ini ngajar beda sama kayak yang Ibu Erni waktu di kelas sebelumnya. Ibu kan ngajar tuh biasanya ada berbagai macam yang dilakukan gitu, bukan cuma berbicara menjelaskan sama kita Bu. Berarti Haryadi bapaknya sudah bagus menjelaskan, cuman tidak menarik mungkin menurut Haryadi. Lalu Haryadi tidak bisa menangkap jelas penjelasan dari guru tersebut. Iya Bu. Iya, Ibu sudah mengerti. Berarti Haryadi ini orangnya yang senang dengan media-media yang menarik, mungkin video. Betul sekali Bu. Ya. Apakah Haryadi ada solusinya dalam itu supaya Haryadi menyampaikan sudah ada rencana menyampaikan ke guru tersebut? Dengan Pak Syahrul sih belum Bu, cuma kayak pengen mau menyampaikan kepada beliau, cuma agak takut sih Bu. Kira-kira beliau itu tersinggung nggak ya Bu ya? Menurut Ibu, kalau Haryadi bisa menyampaikannya tidak tersinggung Bapak itu, tapi kalau menurut Ibu, kalau Haryadi menyampaikannya dengan baik, dengan sopan kepada Bapak, insya Allah Bapak tidak akan tersinggung. Dan kemudian apa yang selanjutnya akan Haryadi lakukan? Oh iya Bu, maksud saya begini, saya tuh pengen menemui Pak Syahrul Bu, untuk membicarakan tentang kesukaran yang saya hadapi Bu. Padahal kan Ibu masih ingat ya Bu, waktu di kelas sebelumnya dengan Ibu, kadang kita belajar juga ada beberapa pelajaran hampir sepenuhnya insya Allah saya bisa menguasai pelajaran Ibu, tapi kenapa ya dengan Bapak itu susah gitu Bu. Jadi rencananya pengen menemui beliau, minta waktu kepada Pak Syahrul untuk menyampaikan bahwa saya itu termasuk mungkin salah satu murid yang harus belajar dengan ya semacam ada coret-coretan, ada gambar, ada video atau bagaimana lah gitu Bu. Maksud saya begitu Bu yang mau saya lakukan. Bagus sekali Haryadi, berarti Haryadi sudah tahu penyebabnya kenapa tidak tertarik dengan pembelajaran IPS, dan Haryadi juga tahu solusinya untuk bisa dengan baik memahami pembelajaran IPS itu. Sekarang kapan Haryadi akan bertemu dengan Bapak Syahrul? Rencananya sih dalam 2-3 hari ini Bu, menunggu Bapak itu waktu jam pelajaran lain, jadi saya bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Siapa yang bisa membantu Haryadi dalam membicarakan ini? Kira-kira teman tuh Bu ada di kelas, teman saya si Ahmad sama si Rina Bu. Alhamdulillah, ide bagus Haryadi. Semoga ide Haryadi ini bisa terlaksana dengan cepat, bisa berbicara dengan Bapak, dibantu oleh teman-temannya, dan berhasil mendapat solusinya. Haryadi bisa dengan cepat memahami ketika pembelajaran IPS dilaksanakan di kelas. Tapi Bu, kira-kira Bapak Syahrul itu bisa nggak Bu ya, kayak yang pelajaran itu dibuka dengan kayak yang Ibu lakukan dulu waktu di kelas sebelumnya, yang pakai LCD. Kira-kira bisa nggak Bu ya beliau? Jangan-jangan malah beliau nanti malah marah Bu. Menurut Ibu tidak akan marah Pak Haryadi? Tidak akan marah Pak Haryadi, karena semua guru insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, alat-alat yang menarik, asal
Haryadi bisa membicarakannya dengan baik dengan Bapak. Iya Bu, nanti kita akan coba Bu dan minta waktu kepada beliau, mencari celah waktu beliau yang tidak sibuk Bu, karena IPS ini menurut saya pembelajarannya cukup luas Bu. Kadang tentang kenampakan alam, kadang tentang sejarah bangsa Indonesia dan dunia, tentang geografis. Jadi kalau cuma mendengarkan beliau menjelaskan tuh kayaknya kayak sambil lewat aja Bu. Jadi kadang kita tuh kurang fokus gitu. Ya, bagus sekali Haryadi. Berarti Haryadi ini senang nanti pelajar IPS mungkin dengan dibicarakannya kepada Bapak, beliau nanti akan membuat media-media yang seperti PowerPoint tentang keadaan alam, keadaan dunia, tentang berkaitan dengan IPS yang mungkin akan dicerna dengan baik oleh Haryadi. Insya Allah dengan Haryadi berbicara baik kepada bapaknya, beliau akan mengerti dan paham. Oh iya Bu, kalau misalkan nanti pasaruhnya misalkan agak kesulitan dalam menggunakan PowerPoint dan sebagainya, apakah nanti dari guru-guru yang lain termasuk Ibu akan siap membantu kami Bu? Siap Haryadi, kami guru-guru di sini akan saling membantu untuk ketercapaian pendidikan anak di sekolah ini. Ibu juga akan membantu kalau memang diperlukan oleh Haryadi dan teman-temannya dan oleh Bapak di kelasnya Haryadi. Baiklah Bu, kalau begitu insya Allah secepatnya dalam 2-3 hari ini saya akan bersama teman-teman mencoba menghubungi beliau dan menyampaikan itikat kami Bu, supaya dalam belajar IPS dan juga belajar lain juga kami mudah memahaminya Bu. Iya, bagus sekali Haryadi. Semoga Ibu doakan, semoga Haryadi dan teman-teman segera merealisasikan rencana ini dan tindak lanjutnya Bapaknya segera menggunakan media-media menarik untuk pencapaian pembelajaran yang menarik tentang IPS. Bagaimana Haryadi? Ada yang kita bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, saya jadi sudah tenang dan insya Allah siap untuk menyampaikan hal ini. Padahal hal ini sudah lama Bu, sudah sekitar 2 bulan yang lalu ingin saya utarakan, cuma saya ragu-ragu Bu. Dari penjelasan Ibu dan arahan Ibu Erni, insya Allah saya yakin Bu dan berani untuk mendatangi beliau dan menyampaikan itikat saya. Alhamdulillah, berarti Haryadi dan teman-teman sudah siap. Semoga terlaksana dengan baik, apa yang kita tujuan dari pembelajaran kita tercapai. Ngomong-ngomong sudah siang, sudah jam Iya, Bu. pulang, nanti Haryadi ditunggu bapaknya di luar kelas. Itu Bu, itu sudah menunggu Bu ayah. Oh kalau begitu Bu, saya juga terima kasih banyak sama Bu Erni sudah memberikan waktu buat saya buat menerima mungkin keluh kesah yang saya hadapi Bu. Insya Allah dari sekarang saya sudah mulai lega Bu dan bisa berpikir dengan tenang, dan mudah-mudahan nanti Bapak Sahrul juga menerima usulan kami dengan lapang dada Bu. Terima kasih Bu Erni ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan. Sama-sama Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Erni dan Pak Haryadi yang sudah melakukan percakapan untuk yang kedua, diskusi yang sangat bagus dan sangat menarik. Berdasarkan hasil observasi dari percakapan coaching kali ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi indikator keberhasilan dari diskusi ini ya Bu. Tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coach. Tadi Ibu sudah menyampaikan kompetensi coaching yang ingin dicapai adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi lain yang ingin dicapai dari diskusi ini Bu? Ada sebagai pendengar aktif dan mengarahkan solusi untuk coach ke masalah yang dihadapinya. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Erni dan Pak Haryadi untuk praktek coaching kali ini. Sangat bagus, semoga proses coaching hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yang ketiga lagi. Minum. Minum dulu. Nyimak dulu.
Bapak Guru Hebat, kali ini terobosan pada seorang guru salah satunya yaitu menggunakan teknik coaching model Tirta. Coaching model Tirta pada kasus 3 kali ini di mana ada kegelisahan seorang guru yang ingin mengikuti tes guru penggerak angkatan 9. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak coaching yang akan diperankan oleh Ibu Sri dan Bapak Haryadi. Selamat menyaksikan. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di detik ini nah. Bu. Sore. Bapak Haryadi. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik juga Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat, kita kembali ke kasus 3 dengan kelompok kita. Hari ini kasus 3 yang akan kami angkat yaitu kegelisahan seorang guru yang akan mengikuti tes guru penggerak angkatan ke-9. Yang akan memerankan sebagai coach adalah Bapak Haryadi dan yang pastinya Ibu Tri dan saya sendiri sebagai pengamat. Mari kita saksikan selanjutnya. Di sini kasus 3 ini akan kita angkat yaitu ada seorang guru yang ingin mendaftar tes guru penggerak angkatan ke-9, namun beliau sebagai guru tidak yakin dengan kemampuannya untuk mengikuti pendidikan tersebut, dan beliau ingin mencari solusi dari masalah tersebut dengan membicarakannya dengan kepala sekolah. Di sini sebagai kepala sekolah Bapak Haryadi dan Ibu Sri sebagai guru. Untuk selanjutnya kita saksikan. Di sini Pak Haryadi sebagai coach, yang ingin saya tanyakan itu kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan kita pada hari ini? Kompetensinya adalah bagaimana saya berperan sebagai coach untuk mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri selaku coaching. Ya, terima kasih. Yang kemudian yang kedua yaitu kompetensi apa yang akan dicapai secara aktif dan spesifik selama proses diskusi nanti. Bagaimana ketika nanti setelah diadakannya perbincangan kami, kemudian Ibu Sri kegelisahannya bisa teratasi. Dan ketiga, apa indikator dan ketercapaian solusi tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi ini? Tentunya menghasilkan sebuah titik permasalahan kegelisahan yang dihadapi oleh Bu Sri bisa teratasi dari perbincangan yang sama-sama saling menghargai satu sama lain. Bagus sekali, sekarang kita persilakan untuk Pak Haryadi dan Bu Sri untuk memulai. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, ya ada apa Bu Sri? Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ibu Sri sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Ibu Sri, kalau tidak salah saya dengar-dengar dari rekan guru yang lain gitu kan, sepertinya mau mendaftar di program guru penggerak ya angkatan ke-9 ini, betul? Iya benar Pak. Nah, makanya inti dari pembicaraan kita hari ini saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan kegelisahan saya Pak. Oh baik Pak, berarti tujuan yang kita bicara pada siang hari ini ingin mencapai sebuah tujuan agar bisa mengatasi sebuah permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya Pak, saya sangat mengharapkan sekali Bapak bisa mengatasi permasalahan saya agar dapat seperti teman-teman yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi masalah yang dihadapi adalah Ibu ini semacam kayak apa, punya keraguan ya untuk mendaftar program guru penggerak ini ya? Benar Pak, saya masih ragu mengikuti kegiatan itu. Apakah saya nanti sanggup Pak? Saya masih bingung bagaimana nanti bisa mengatur waktu, kemudian bagaimana menyelesaikan tugas dan kewajiban di sekolah, bagaimana agar keduanya dapat sejalan. Saya masih bingung Pak, nanti itu yang membuat saya khawatir, kemudian muncul keraguan apakah saya nanti sanggup untuk mengikuti program pendidikan itu Pak. Kalau Ibu Sri sendiri merasa yakin atau tidak untuk mengikuti tes ini? Insya Allah Pak. Tapi saya lihat Ibu masih ragu ya? Ini Pak, benar. Begini Bu, saya melihat Ibu Sri merupakan salah satu guru di sekolah kita yang bisa dikatakan
saya salah satu bangga dengan ibu. Bukan berarti cuma ibu, semuanya saya bangga, cuma salah satu kompetensi yang dimiliki ibu menurut saya sudah luar biasa. Nah, kenapa tidak ibu mendaftar ke guru penggerak? Ibu tahu sendiri, mungkin dari sebelumnya ada Ibu Ernei yang sudah masuk lebih dulu di angkatan ke-6 menjadi salah satu kandidat calon guru penggerak angkatan ke-6. Mungkin ibu bisa belajar dengan Ibu Erni. Iya Pak, berarti yang akan saya lakukan nanti untuk membuat keyakinan saya untuk mengikuti program itu sehingga menghalau segala kegelisahan saya. Berarti yang pertama nanti saya akan menemui Ibu Erni, kemudian saya akan bertanya langsung bagaimana proses kegiatannya, kemudian mencari informasi dari teman-teman yang lain juga yang sudah mengikuti program guru penggerak, bagaimana proses kegiatannya, sampai nanti saya bisa mengetahui bagaimana proses kegiatannya, kemudian waktunya, materinya, kemudian pasti juga saya akan mengkomunikasikan dengan orang-orang terdekat di rumah ya, agar bisa mendukung saya nanti dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak nanti. Sebetulnya kalau dari dalam diri ibu, saya melihat ibu tuh punya potensial untuk mengikuti tes ini. Jadi kalau tidak salah seleksinya itu berapa kali bu untuk guru penggerak ini? Ada 3 kali 3 Pak. tahapan. Oke. Nah, dari 3 tahapan itu kira-kira ibu pernah melakukan sebelumnya? Seperti tes-tes mungkin di tes yang sebelumnya? Belum pernah Pak. Oh gitu ya. Kalau tes, boleh tahu tes awal itu apa bu dalam guru penggerak? Administrasi dulu Tes Pak. administrasi. Oke. Kemudian ada pengisian soal. Kemudian ada simulasi mengajar, lanjut ke wawancara nanti Pak. Saya rasa kompetensi itu ibu sangat layak untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah sekarang begini bu, kita di sini tentunya bukan cuma harapan saya sebagai kepala sekolah, tentu ibu juga mendambakan sebuah sekolah, lingkungan sekolah atau sebuah lingkungan yang memiliki budaya positif. Nah kalau tidak salah, sebelumnya Ibu Erni juga sering mengimbaskan melaksanakan diseminasi kepada kita semua dan minta waktu kepada kita untuk menyampaikan budaya positif. Itu merupakan sebuah tindak lanjut yang luar biasa. Kenapa ibu tidak? Pasti ibu juga punya kemampuan di bidang itu. Bagaimana bu? Berarti terkait hambatan yang Bapak sudah sampaikan, kita yakin bahwa setiap kita mengikuti sesuatu, terutama program pendidikan guru penggerak ini pasti ada hambatan. Yeah. Berarti hambatan yang dialami itu bisa terkait dengan diri saya pribadi, di mana saya masih kurang percaya diri tadi apa, kemudian bisa hambatan dari keluarga, mungkin nanti saya khawatir kalau ada gangguan-gangguan yang tidak mampu saya menyelesaikan tugas-tugas nanti. Di balik ibu sebagai seorang guru, tentunya ibu juga punya keluarga, tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Mungkin nanti ibu coba bicarakan secara kekeluargaan dengan suami ibu, dengan anak-anak, apabila begitu kegiatan ini. Toh juga nanti hasilnya bu, guru penggerak ini saya yakin bukan juga tergambar pada sebuah lingkungan kelas ibu, tapi juga berdampak pada anak-anak ibu dan keluarga. Nah mungkin ibu kalau masalah kemampuan waktu, insya Allah dan segala fasilitas, insya Allah saya selaku kepala sekolah akan mendukung bu sepenuhnya kepada ibu. Dan ibu juga bisa bergambar kepada Ibu Erni. Kalau dia bisa, kenapa ibu tidak, gitu kan? Oh, ini berarti Pak, upaya saya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang saya utarakan sebelumnya tadi, berarti saya yang pertama pasti pendekatan dengan keluarga terdekat, betul, ya. Agar mereka mendukung, kemudian alhamdulillah Bapak juga mendukung, kemudian nanti teman-teman rekan sejawat di sekolah, terutama yang sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sebelumnya, saya semakin intens berkomunikasi, berkolaborasi dengan mereka, sehingga nanti insya Allah berarti saya bisa mampu menjalani dan mengikuti program guru penggerak seperti mereka. Insya Allah bu, begini bu, kita pernah punya berita gitu ya dari beberapa teman kepala sekolah, katanya ada salah satu gurunya yang secara usia itu memang tidak muda lagi gitu. Kalau tidak salah mungkin sekitar 5 atau 7 tahun lagi pensiun, tapi beliau juga ikut dalam program ini bu, padahal beliau itu juga kemampuan di bidang IT-nya juga tidak sebagus ibu, tapi karena dia mengikuti dengan keinginan ingin merubah
prinsip pembelajaran sesuai KHD, kemudian bagaimana keterlibatan anak didik dan juga lingkungan lainnya berpihak kepada murid. Dan saat ini beliau kalau tidak salah saya dengar-dengar sudah mampu dalam bidang IT, apalagi ibu sudah sangat memiliki kemampuan di bidang itu kan. Jadi kira-kira ibu apakah optimis untuk program ini, Bu? Berarti insya Allah Pak, rencana yang sudah Bapak sampaikan, kemudian itu akan insya Allah menjadi motivasi saya untuk mengikuti langkah ke depan. Kemudian insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini, karena ini masih proses pendaftaran, saya akan mencoba nanti sekaligus berkomunikasi dengan rekan sejawat yang sudah mengikuti program ini bagaimana untuk langkah selanjutnya. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini proses pendaftaran akan saya ikuti, Pak. Ya. Berarti Ibu insya Allah program ini akan Ibu ikuti, Bu, ya? Insya Allah, Pak. Dan insya Allah Ibu juga yakin, apabila niatnya memang baik, insya Allah bila kita memang niatnya kembali kepada diri kita, ingin mengubah suatu program pembelajaran yang lebih baik, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga memberikan kemudahan kepada Ibu, ya. Dan saya juga memimpikan, Bu, semua guru-guru di sekolah kita sama seperti Ibu Erni, sama seperti Ibu, punya keinginan dan antusias untuk mengikuti program ini, Bu. Mungkin nanti saya akan ketika ada kesempatan rapat mungkin dengan tanggal minggu depan, insya Allah akan saya sampaikan. Saya juga ingin memberikan arahan kepada guru-guru yang lain supaya sama kayak Ibu ingin mendaftar program ini. Insya Allah untuk kedepannya juga untuk meningkatkan potensial di sekolah kita, Bu. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah setelah sesi percakapan ini saya sudah merasa ada pencerahan, kemudian ada lega dan bersyukur. Insya Allah nanti akan meneruskan, akan mengikuti proses pendaftaran guru penggerak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak untuk meluangkan waktu pada hari ini untuk membahas atau mendiskusikan permasalahan kegelisahan saya yang masih ragu untuk mengikuti program guru penggerak. Dan alhamdulillah setelah sesi pembicaraan hari ini saya ada pencerahan, kemudian insya Allah memantapkan diri untuk mengikuti program ini, Pak. Terima kasih sekali, Pak, untuk waktu dan motivasi dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat senang sekali mendengar apa yang Ibu sampaikan di akhir-akhir tadi. Tapi ingat, Bu, kembali kepada tujuan Bapak seorang pendidik adalah mendidik anak. Meskipun nanti programnya berlangsung, Ibu juga punya tanggung jawab kepada anak di kelas. Jadi program berjalan, kelas tetap berjalan. Bisa, Bu, ya? Insya Allah, Pak. Semangat Ibu Sri untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa lebih baik dan diberikan kemudahan dalam mengikuti tes guru penggerak angkatan ke-9 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Permisi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Nanti dokter lagi. Demikianlah proses coaching dari Bapak Haryadi dan Bu Sri yang membicarakan tentang kegelisahan seorang guru untuk mengikuti tes guru penggerak. Pak Haryadi, bisa saya tanyakan sesuatu, itu apa indikator keberhasilan dari diskusi ini? Ya. Salah satu indikator keberhasilan diskusi ini adalah tadi bagaimana saya meyakinkan Ibu Sri ketika memiliki keraguan dalam mengikuti tes guru penggerak, sehingga termotivasi melihat dari rekan-rekan yang sudah untuk bisa ikut tes juga seperti rekan-rekan yang lainnya. Keren. Nah, dan yang kedua, dari hasil observasi berfokus pada keterampilan mendengar aktif, bagaimana Pak Haryadi bisa menjelaskan? Saya tadi mendengarkan bagaimana keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri gitu kan. Ada keraguan, ada kegelisahan mau mendaftar atau tidak. Padahal beliau juga punya potensial yang luar biasa di bidang baik IT, di bidang cara berbicara, kemudian juga memimpin pembelajaran. Jadi saya rasa kemampuan-kemampuan itu yang harus kita yakinkan kepada Ibu Sri, dan terlihat tadi Ibu Sri menyadari bahwa beliau juga punya potensial dan yakin untuk ikut tes gitu. Terima kasih Pak Haryadi, Bu Sri. Dari hasil pengamatan saya hari ini, proses coaching Tirtanya sudah terlihat sekali, tujuannya sudah ada. Terima kasih untuk Pak Haryadi dan Bu Sri. Proses coaching yang sudah dilakukan sudah muncul
Tirtanya, yaitu tujuannya sudah terlihat, interaksinya. Terima kasih, proses coaching pada kasus 3 telah terlaksana dengan baik. Terima kasih pada Pak Haryadi, pada Ibu Sri. Di sini tirtanya sudah terlihat, yaitu penentuan tujuan dari percakapan, identifikasi masalah sudah terlihat, rencana aksi sudah terlihat juga, dan tanggung jawab dari coaches sudah tersampaikan. Demikianlah kasus kita pada kasus 3 yang kita tampilkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncullah sudah semua. Perelaan.